ada kelompok atau paham tertentu masuk dan sampai berubah. Sayyidina. Sekarang mungkin proses kembali lagi. Halaman 20. Kembali lagi bersalawat dengan kalimat seperti ini. Wassallallahu ala sayyidina. Ya, Gus Mujib? Wassallallahu ala sayyidina. Pakai kalimat sayyidina juga. Kita ingin sekali ikhwan non-NU kembali ke, kalau Muhammadiyah kembali ke ajaran Muhammadiyah aslinya. Kalau NU tentu juga harus kembali kepada Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah, Mazhab 4, versi Mbah Hashim Asy'ari di Qonun Asasi. Lalu dalam hal hadas misalnya, membatalkan wudu. Al-hadas wa ba'da an tatawadda' bil kayfiyatil mutaqaddimah fa anta tahir ma lam yakhruj minka syai'un min ahadis sabilain wa lam tulamis al-mar'ah. Setelah Anda berwudu dengan tata cara di atas, maka Anda suci selagi enggak ada barang keluar dari kubul dubur dan selagi Anda enggak megang, enggak menyentuh perempuan. Jadi dulu Muhammadiyah itu seperti itu. Ini majelis tarjih. Nah, apa berubah itu mungkin karena ada maaf-maaf kader bukan Muhammadiyah asli masuk dan mereka mempengaruhi organisasi. Ini sekedar contoh betapa Muhammadiyah yang sebesar itu pun bisa ada infiltrasi. Ada kelompok atau paham tertentu masuk dan sampai berubah. Yang di kalangan awam, yang seakan-akan kalau Sayyidina bukan Muhammadiyah. Kalau mengatakan ini membatalkan wudhu, kayak bukan Muhammadiyah. Padahal ini tarjih Muhammadiyah. Lalu halaman 77. Beberapa sekarang tidak basmalah. Bagaimana fatwa tarjih Muhammadiyah halaman 77? Summa sta'id qailan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, summa qra' al-basmalah, summa qra' al-Fatihah, wa qul ba'daha amin. Lalu Anda baca ta'awud a'udzubillah, baca basmalah, baru alhamdulillah, waladhdallin, baru amin. Nah, beberapa sekarang langsung alhamdulillah. Seperti yang di Timur Tengah. Padahal asli fatwa organisasi pakai basmalah. Tuh. Kemudian bagaimana bertakhiyat? Begini-beginikah atau cukup begini aja? Itu halaman 79. Saya baca. Wa taqbid minal yumna al-khinsir wal binsir. Kamu genggam tangan-tangan kanan, jentik, lalu jari manis, summal wusta juga jari tengah, wa tusyiru bil musabbihah. Lalu kamu menunjuk. Tusyiru itu bukan tuharrik, tapi menunjuk. Menunjuk begini dengan jari telunjuk. Wa tad'ul ibham 'alal wusta. Kau taruh jempol ini pada jari tengah. Kayak kami NU begini kalau takian, tidak pakai begini-begini. Tarjih Muhammadiyah juga sama, pakai begini. Tusyiru, tidak tuharrik. Ini contoh. Jadi alhamdulillah kalau NU enggak dimasuki. NU enggak ada yang dirubah. Nah, ini kalau Malaysia enggak hati-hati akhirnya juga banyak kurikulum yang berubah. Banyak materi, konten yang berubah. Banyak ajaran yang berubah. Ini pun bisa berubah, bisa terjadi. Lalu halaman 82, nggak apa-apa, nggak disaksikan. Wa fi raq'ati tsaniyah min salati subhi ba'da qawlika rabbana walakal hamdu 'indal i'tidal fad'u bihadza du'a Allahumma hdini fi man hadait
wa'afini fiman afait, dan yang lain, dan seterusnya. Rakaat kedua pada sholat subuh, setelah hendak usai membaca Rabbana walakal hamdu, posisi masih iktidal, maka berdoalah Anda dengan doa berikut ini. Allahumma hdini fi man hadait. Jadi resmi tarjih menfatwakan kunut subuh. Halaman 82. Nah, sekarang apa begitu? Monggo dilihat sendiri. Lalu halaman 172. Ini Gus Mujib nggak menyaksikan, nggak apa-apa ya? Tidak percaya aja pada saya. Kaifiyatus siyam idza syahidta syahra Ramadan bi ru'yatil hilal. Boten langsung hisab. Idza syahidta syahra Ramadan bi ru'yatil hilal au syahadati adlin au bistikmali Sya'ban salasina yauman in ghumma. Persis ke. Ketika Anda menyaksikan datangnya bulan Ramadan, ditandai dengan satu, berhasil meru'yat hilal. Yang kedua, sudah ada sumpah di depan hakim, di pengadilan, diisbat oleh menteri. Ini NU seperti itu. Ini tarjih juga seperti itu. Atau menggenapkan bilangan Sya'ban 30 hari. Otomatis esoknya tanggal 1 Ramadan. Kita Syafi'i kayak begini. Nah, apa sekarang tetap begitu? Wallahu a'lam, monggo dilihat sendiri. Apa pakai hisab langsung? Monggo dilihat. Lalu langsung ke belakang kami, biar cepat selesai. Hanya sekedar contoh-contoh. Halaman 234 tentang tajhizul mayyit. Fa idza faragtum min tafnihi fad'u wastaghfiru lahu was'alu lahu tasbih. Ketika Anda telah selesai mengubur mayit, doakan mayit, istighfarkan untuk mayit, dan doakan tasbih, keteguhan hati bagi mayit saat menghadapi mungkar nangkir. Itu yang di NU namanya talqin. Sabbatakallah bil qaulis sabit. Ini tarjih memerintah. Apa saudara Muhammadiyah tetap begitu? Wallahu a'lam. Monggo dilihat sendiri bagaimana sikap mereka. Lalu berikutnya masih halaman yang sama, zurul kubur litadhkurul akhirah. Berziarahlah kamu ke kubur agar kamu ingat akhirat. Wastaqbilul qiblah. Posisi ziarah zair itu sebelah timur makam hadap kiblat. Sehingga ketika posisinya sebelah timur makam, dia berdoa menghadap kiblat sekaligus menghadap ayah, kiai, ibu yang diziarahi itu. Kalau dia sebelah baratnya makam, ketika disunahkan berdoa menghadap kiblat, dia membelakangi makam ayahnya. Kalau disuruh menghadap makam ayahnya, membelakangi kiblat. Maka tarjih menganjurkan supaya posisi zair di sebelah timurnya makam hadap kiblat. Tsumma da'allah wastaghfiru lahum was'alu lahumul afiyah. Lalu doakan mereka, bacakan istighfar buat mereka, doakan keselamatan buat mereka. Wala tuksiril mar'atu ziyaratal kubur. Kaum perempuan Muhammadiyah boleh berziarah, tapi jangan sering-sering. Ini tarjih Muhammadiyah. Nah, ini betapa luar biasanya gerakan atau paham di luar NU, di luar Muhammadiyah. Ketika organisasi ini nggak dipakari kuat-kuat, ternyata bisa jebol gitu. Nah, moga-moga kita NU Indonesia pada umumnya Ahlussunnah itu kita diberi kekuatan untuk menjaga, memagari sehingga nggak sampai jebol. Saudara dari Malaysia ini kita terus harus bareng-bareng berta'awun, berkolaborasi untuk membentengi Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah agar tidak sampai berubah. Nah, ini buku kecil Bunga Rampai, tulisannya orang banyak. Ada Muhammad Faqih Mas Kumambang,
Ini Rais awal NU zaman Mbah Hasyim Asy'ari menjadi Rais Akbar. Oke, Kiai. Terus ada Fadilatul Kiai Al-Had Maimun Zubair. Ini di sini ada tulisannya Kiai Maimun Zubair, gurunya Kiai Azim ini. Ada juga Syekh Dr. Salim Ulwan Al-Husaini. Ini mufti Australia. Ada juga tulisannya Kiai Aziz Masuri. Jombang Mbak Denanyar. Dulu Katib Suriah Wilayah. Nah, yang ini kami baca halaman 12. Waqad a'adda hadhil firqah a'da'ul Islam. Berdirinya Wahabi ini difasilitasi oleh para musuh Islam. Silahkan panjenengan nggak percaya pada sosok Kiai Maimun Zubair, nggak percaya pada sosok Syekh Ulwan Al-Hasani, nggak percaya pada Kiai Fakih Mas Kumambang, tapi ini nyata tulisannya kayak begini. Wa atlaqu 'alaiha al-harakata salafiyah. Dan mereka sengaja memberi nama gerakan Salafi. Lituharibal Islam bismil Islam. Supaya bisa memerangi Islam dari dalam. Memerangi Islam dengan nama Islam. Yang paling repot. Yang paling merepotkan Rasulullah itu bukan orang kafir Quraisy, tapi munafikin, kaum munafik. Mereka memusuhi Rasulullah, tapi berbaju Islam. Sampai ketika sahabat usul, bunuh aja. Rasul nggak mau. Bagaimana mungkin kami bunuh? Wong secara zahir mereka Islam. Secara akan mencatat Muhammad membunuh umatnya. Kan lucu. Yang paling repot itu apa? Musuh dalam selimut kayak begini. Nah ini Wahabi itu kayak begitu. Sengaja diberi nama gerakan Salafi. Lituharibal Islam bismil Islam. Amma syaikhuhum Muhammad ibnu Abdul Wahhab faqad takharraja ala yadi jasus al-mustakmiratil Britania, Jeffrey Hamper, yang panjenengan sampaikan tadi. Si tokoh pendiri Wahabi yang namanya Muhammad bin Abdul Wahhab itu seorang murid yang pernah dididik oleh seorang mata-mata Inggris, kalau nggak salah beragama Yahudi, namanya Jeffrey Hamper. Makanya zahirnya Islam, tapi apa tadi? Memerangi Islam dengan atas nama Islam. Memang proyeknya kayak begitu. Al-Harakatul Wahabiyyah taqum ala majmu'atin minar rakaiz. Gerakan Wahabi itu didasarkan pada 5 doktrin. Akhtaruha at-takfirul 'am likulli man khalafah. Doktrin yang paling berbahaya adalah mengkafirkan kepada siapapun yang berbeda. Dan karena dianggap kafir, fastahallat bidzalika dima'al muslimin. Lalu mereka setelah mentakfir menganggap halal darahnya, boleh dibunuh, nggak merasa dosa. Dan yang lain-lain. Kemudian ini yang terkait dengan upaya menghilangkan kitab asli. Waqafa Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ini gurunya Syekhona, juga gurunya Syekh Mahfud At-Turmusi, guru juga agak sezaman dengan Kiai Nawawi Al-Bantani, namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Waqafa ala syai'in min jaraimihim, melihat dengan mata kepala kejahatan kaum Wahabi. Faqala Syekh Ahmad Zaini Dahlan dawuh, walamma dakhalu Taif qatalun nasa qatlan amman. Saat kaum Wahabi masuk wilayah Taif, mereka melakukan genosida, pembunuhan massal. Wasta'abul kabir was-saghir wal ma'mur wal amir wasyarif wal wadi. Rata mau tua, muda, rakyat, pejabat,
kaum bangsawan, rakyat jelata dibunuh semua. Wasaru yadbahuna ala sadril atifla rodi. Bahkan anak yang masih dalam dekapan ibunya disusui, itu pun juga dibunuh, disembelih. Wasaru yas'adunal buyut yukhrijuna man tawara fiha. Mereka naik ke atap rumah, mereka keluarkan semua orang yang bersembunyi, fayaqtulunahu. Lalu mereka bunuh. Ini kesaksian Syed Ahmad Zaini Dahlan. Silahkan nggak percaya. Dengan nggak percaya dengan Syed Ahmad Zaini Dahlan, berarti nggak usah percaya pada Syekh Mahfud, nggak usah percaya kepada Syekhona Khalil, nggak usah percaya kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, nggak usah percaya pada Syekh Yasin Al-Badani. Dan kalau nggak percaya pada itu semua, habis kita sudah. Ya, habis. Kita lanjut. Fawajatu jama'atan yatadarusuna al-Qur'an faqataluhum. Mereka mendapati sekumpulan orang bertadarus juga dibunuh. Hatta abadu man fil buyut. Sehingga semua orang yang darurat di rumah-rumah dihabiskan semua, hancurkan semua. Summa kharaju ilal hawanit wal masajid. Lalu mereka sweeping ke warung-warung, ke masjid-masjid. Wa qatalu man fiha. Mereka bunuh semua yang ada di sana. Wa yaqtuluna ar-rajul fil masjid wa huwa raqi'u sajid. Bahkan orang yang lagi rukuk sujud kayak Syekh Ramadan Said, Ramadan Al-Buti, gitu, itu juga dibunuh. Nah, kayak begitu aja. Ini kalau kita biarkan berkembang kan bahaya. Kita lanjut. Wa nahabun nuqud wal urud wal asad wal firash. Mereka merampas duit, harta benda, perabotan rumah, sampai kasur pun juga dirampas, spray lah. Wa yatahafatuna ala dzalik tahafut al-firash. Mereka membabi buta dalam melakukan perampasan itu. Kayak namanya membabi buta sudah nggak karu-karuan. Fasaratil amwal fi mukhayyamihim ka'amsalil jibal. Harta yang mereka rampas itu menggunung, seperti gunung ditumpuk. Illal kutub. Nah, kecuali kitab-kitab. Kitab-kitab diapain? Fa'innahum nasaruha fitil kalbitoh. Mereka mengurat-arit kitab yang mereka rampas, jadi ulamanya dibunuh, kitabnya ulama itu kiai dirampas, disebar ke lapangan. Wafil aziqah, juga disebar di gang-gang kampung. Wal aswaq, disebar ke pasar-pasar. Taksif biariyah, kena angin. Padahal wakana fiha minal masahif war riba. Di antara kitab itu ada banyak mushaf Quran. Ada rubuknya hisab itu. Ulufan mu'allafah, jumlahnya ribuan, beribu-ribu. Wa min nusakhil Bukhari, tumpukan kitab ribuan itu juga banyak dari naskah-naskah kitab Sahih Bukhari wa Muslim. Wa baqiyati kutubil hadis, juga kitab-kitab hadis yang lain. Wal fiqhi wa nahwi. Wa ghairi dzalika min baqiyatil ulum, juga kitab-kitab tentang ilmu yang lain. Wa makatat ayyaman yata'unaha bi'arjulin. Berhari-hari kitab-kitab itu mereka injak-injak. Itu cara mereka memusnahkan kitab itu. Ribuan, ada tafsir, ada mushaf, ada Bukhari, ada Muslim, ada fikih, dan segala macam. Yata'unaha bi'arjulin. Itu mereka injak-injak dengan kaki mereka. La yastati ahadun an yarfa' minha warakatan. Seorang pun nggak berani mengangkat satu kertas saja, satu lembar saja untuk menyelamatkannya. Nah, terus akibat banyak kitab diinjak-injak itu, bahasa kasarnya mungkin dimusnahkan. Lalu mereka cetak kitab judulnya juga Sahih Bukhari.
Judulnya juga Ibnu Katsir. Yang saya punya tapi pasti nggak saya bawa. Sahih Bukhari. Nah, sekedar untuk informasi awal, jadi tak share ke grup. Monggo dibuka di grup PWNU. Gus Mujib bisa ngirim ke Syekh Karim. Ini yang termasuk yang ditahrif, kitab Isyaratul Maram. Maaf kayak begini. Al-Khamis ma asyara ilaihi wa qala fil fiqhil absad kana Allahu wala makan. Kana qabla an yakhluqal khalqa kana wa lam yakun aina. Ini kitab aslinya. Lalu contoh dirubahnya kayak begini. Itu sudah kita share. Ini contoh kitabnya gini. Ada, bisa dilihat nanti. Ini kita garis bawah begini. Wa nuqirru bi anna Allah Ta'ala 'alal 'arsy istawa. Tapi min ghairi an yakuna lahu hajatun wa istiqrarun 'alaihi. Wa huwa hafidhul 'arsy. Wa ghairil 'arsy min ghairi ihtiyajin. Falau kana muhtajan lama qadara 'ala ijadil 'alam. Ini kitab aslinya. Tapi mereka berubah-ubah.